sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Ogo Sosro dan Sapu Intem untuk sobat semua. Kali ini dalam episode Lawa Ijo menyatroni Gedhong Songo. Selamat menikmati, salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Maiso Jenar dan rombongan telah meninggalkan Perdikan Banyu Biru menuju ke perkemahan prajurit Banyu Biru di Gedhong Songo. Sementara itu di perkemahan Laskar Banyu Biru di Gedhong Songo terjadi ketegangan karena ada sirep yang ditebarkan oleh seseorang. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Dalam pada itu tiba-tiba di kejauhan terdengar suara siulan nyaring. Suara itu menggetar di seluruh perkemahan. Anak-anak Banyu Biru itu seolah-olah melingkar-lingkar menyusup ke setiap pondok. Roro Wilis dan kawan-kawannya terkejut mendengar suara itu. Suara yang belum pernah mereka dengar. Apalagi kemudian suara itu disusul dengan bunyi yang sama di arah yang berlawanan. Tidak itu saja, suara siulan itu masih terdengar berturut-turut dari dua arah yang berbeda. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa orang yang bersiul dan yang pasti mereka pula lah yang menyebarkan sirep ini berada di empat arah mata angin. Karena itulah Roro Wilis dan kawan-kawannya itu mengetahui bahwa orang-orang itu telah berusaha mengepung perkemahan ini. Dengan demikian mereka harus menjadi lebih berhati-hati lagi. Sementara itu mereka melihat Ki Dalang Mantingan dan Jolodri datang pula ke pondok itu. Dengan napas yang terengah-engah ia berkata perlahan-lahan, "Aku cari Anggir Aryo Saloko setengah mati. Ketika aku menengok ke pondok Anggir, aku menjadi gugup karena Anggir tidak ada di tempat. Aku coba mencari berkeliling, tetapi juga tidak aku jumpai. Akhirnya dari Jolodri aku mendengar bahwa Anggir pergi kemari bersama-sama Kakang Wirosobo. Anggir Aryo Saloko berada di mulut perkemahan ini, Adi," jawab Wirosobo. "Syukurlah kalau tidak terjadi sesuatu. Dan bukankah di sini juga tidak terjadi sesuatu?" tanya Mantingan pula. "Tidak, Kakang," jawab Roro Wilis singkat. Kakang Wirosobo menilik suara yang mereka perdengarkan. Mereka berada di empat arah mata angin di sekeliling perkemahan ini. Juga menilik tanda-tanda suara mereka. Mereka pasti mengira bahwa perkemahan ini telah terbenam seluruhnya dalam pengaruh sirepnya. Karena itu mereka pasti akan memasuki perkemahan ini dengan seenaknya. Mantingan mulai memberi penjelasan. "Karena itu maka adalah menjadi kewajiban kami untuk menyelamatkan perkemahan ini. Waktu kita agaknya tinggal sedikit. Sebab apabila mereka merasa bahwa jarak waktu yang mereka berikan untuk meresapkan sirupnya telah mereka anggap cukup, mereka pasti akan segera bertindak," lanjut Mantingan. Wirosobo sependapat dengan keterangan Mantingan. Maka ia pun membenarkannya. "Lalu apakah yang harus kita lakukan, Adi?" tanya Wirosobo. Mantingan berpikir sejenak, kemudian ia menjawab, "Kita telah berhasil membebaskan diri dari pengaruh jahat ini. Harus memberikan perlindungan-perlindungan terhadap anak-anak Banyu Biru yang lain. Aku kira mereka akan mencari orang yang mereka anggap penting. Aku tidak tahu apakah mereka telah mengetahui keadaan perkemahan ini dengan baik. Tetapi di samping itu," Mantingan berhenti sejenak,
Matanya berkisar kepada Roro Wilis, Endang Widuri, dan Aryo Saloko. Roro Wilis segera menangkap perasaan Ki Dalang Mantingan. Karena itu ia menjawab, "Kakang, biarlah kami coba untuk melindungi diri kami masing-masing. Adalah sudah menjadi kewajiban Kakang Mantingan, Kakang Wirosobo, dan Jolodri untuk mencoba melindungi anak-anak Banyu Biru yang merupakan tenaga-tenaga inti dari laskar ini." Mantingan menjadi agak malu karena perasaannya dapat ditebak dengan tepat. Tetapi ia tidak akan sampai hati untuk membiarkan gadis-gadis itu dan anak muda Aryo Saloko untuk menjaga diri mereka sendiri terhadap penyerang-penyerang yang bersembunyi seperti ini. Apalagi jelas bahwa para penyerang itu memiliki ilmu yang cukup tinggi, terbukti dengan sirepnya yang cukup tajam ini. Sedangkan Aryo Saloko bagi laskar Banyu Biru ternyata telah menjadi penguat tekad perjuangan mereka. Sehingga daripada yang lain-lain, Aryo Saloko lah yang pertama-tama wajib diselamatkan. "Maaf Adi Wilis," kata Mantingan pula. "Aku wajib untuk berusaha menyelamatkan kalian. Karena itu aku harap Kakang Wirosobo tetap berada di tempat ini. Aku akan berada di pondok sebelah untuk mencoba melindungi anak-anak yang tertidur dengan nyenyaknya." "Baiklah Adi," jawab Wirosobo. "Kau ikut dengan aku Jolodri," sambung Mantingan. "Kita kosongkan gardu pimpinan." Terusnya kepada Roro Wilis ia berkata, "Keadaan menjadi semakin gawat. Kami silakan kalian masuk. Sebaiknya Kakang Wirosobo pun berada di dalam pula. Kami masing-masing akan memberi tanda apabila keadaan kami sulit. Pukullah kentongan atau berteriaklah memanggil. Jarak kami tidak terlalu jauh." Selesai dengan kata-katanya, Mantingan pun segera bergerak meninggalkan tempat itu. Ia terpaksa membagi kekuatan mereka. Wirosobo untuk melindungi Pondok Wilis, sedang ia sendiri dan Jolodri berusaha untuk melindungi kekuatan-kekuatan pokok laskar Banyu Biru. Tetapi meskipun demikian, namun otaknya diganggu juga oleh teka-teki bagaimana mungkin Aryo Saloko dan Roro Wilis dapat membebaskan diri dari pengaruh sirep yang tajam ini. Apalagi ia sama sekali tidak tampak kantuk. Sedangkan orang seperti Jolodri itu pun masih memerlukan bantuannya untuk membebaskan diri dari pengaruh sirep ini. Meskipun ia telah menduga bahwa kedua gadis itu pasti memiliki kelebihan dari gadis-gadis lain, tetapi ia sama sekali belum dapat membayangkan sampai di mana ketinggian ilmu mereka. Dalam pada itu, Roro Wilis seperti juga Aryo Saloko tidak mau mengecewakan Dalang Mantingan. Karena itu ia menerima Wirosobo untuk menjadi pelindung di pondok itu, meskipun ia sadar bahwa sebenarnya tenaganya sangat diperlukan. Saat kemudian setelah mereka masuk kembali ke dalam pondok masing-masing, suasana perkemahan itu diliputi oleh kesunyian yang tegang. Wirosobo duduk dengan gelisah di dalam pondok Roro Wilis, sedang Roro Wilis sendiri selalu siap untuk setiap saat bertindak. Pedangnya yang tipis tersandang di pinggangnya. Ia duduk di balik-balik bambu menghadap pintu. Di sampingnya duduk Aryo Saloko. Kiai Banyak sudah tidak lagi bertangkai sependek tangkai belati, tetapi ia telah memberinya tangkai hampir sedepok. Sedangkan Widuri dengan enaknya berbaring di balik-balik itu, seolah-olah tidak menghiraukan sama sekali kegelisahan orang-orang di sekitarnya. Namun demikian, ternyata gadis tanggung itu pun telah bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Ternyata bahwa ia tidak mengenakan kain panjangnya, tetapi ia berpakaian seperti seorang laki-laki. Pakaian yang selalu dipakainya apabila ia sedang berlatih tata bela diri maupun latihan-latihan untuk ketahanan diri. Pertanda yang lain dari kesiapsiagaannya adalah sebuah karset perak berbentuk rantai
sebesar ibu jari yang melingkar di leher Widuri, yang ujungnya terjungkai tersangkut di ikat pinggangnya. Rantai perak itu tidak saja merupakan senjata yang berbahaya, tetapi di leher gadis itu rantai itu dapat menjadi perhiasan yang menambah kecerahan wajahnya. Di pondok sebelah Jalodri menunggu setiap kemungkinan dengan cemas pula. Ia tidak duduk atau berdiri bersiaga, tetapi ia berpura-pura tidur dalam jajaran para laskar Banyu Biru yang benar-benar sedang tertidur dengan nyenyaknya. Seperti Arya Saloka, ia mencoba-coba untuk membangunkan beberapa orang. Namun demikian ia menggeliat, demikian ia kembali kehilangan kesadaran. Bahkan saat kemudian terdengarlah dengkurnya mengusik sepi malam. Tapi meskipun ia berbaring, di sampingnya terletak senjata andalannya, sebuah canggah bermata dua yang tidak terlepas dari tangannya. Mantingan yang merasa bertanggung jawab atas keseluruhannya tidak ikut serta masuk ke dalam pondok-pondok itu. Ketika semuanya telah menjadi sepi kembali karena Wirosobo dan Jalodri telah lenyap di balik pintu-pintu pondok, Mantingan segera meloncat ke sebuah batang pohon yang daunnya cukup memberinya perlindungan. Di lambungnya terselip sebilah keris, sedang tangannya menggenggam senjatanya erat-erat. Trisula yang bertangkai kayu berlian sebagai lambang kekuatannya, yang dilambari ilmu gerak luar biasa lincahnya Pacar Wuta. Malam yang semakin larut itu benar-benar merupakan malam yang tegang dan gelisah. Ketika di kejauhan terdengar salah anjing-anjing liar, maka kembali terdengar siulan yang melengking merobek suara angin yang berdesir lembut. Seperti semula, suara itu pun kemudian disusul dengan siulan dari 3 penjuru yang lain berturut-turut. Namun suara ini terdengar jauh lebih dekat daripada suara yang pertama. Agaknya orang-orang yang menyebar sirep itu sudah berjalan maju beberapa puluh langkah. Saat kemudian telinga Mantingan menangkap suara langkah perlahan-lahan mendekati gardu pimpinan yang masih benderang disinari lampu minyak jarak. Sama-sama ia melihat 3 orang kemudian muncul dengan hati-hati. Seorang di antaranya mengendap-endap mendekati pintu yang masih ternganga lebar. Hati-hati sekali ia mengintip ke dalam. Tetapi ketika dilihatnya gardu pimpinan itu kosong, ia memberi isyarat dengan tangannya. Kedua orang yang lain pun kemudian mendekati pintu itu. Kemudian terdengarlah suara mereka tertawa. Bentar kemudian terdengar pula salah seorang dari ketiga orang itu bersiul pula. Dan bermunculanlah pula dari berbagai arah beberapa orang mendekati gardu pimpinan itu. Ketika semuanya sudah berkumpul, menurut hitungan Mantingan berjumlah 10 orang. Mantingan menarik napas, jari-jarinya semakin erat melekat pada tangkai trisulanya. Sampai sedemikian jauh ia masih belum tahu siapakah yang mendekati perkemahan itu. Baru kemudian ketika salah seorang dari mereka dengan sombong mempermainkan pisau belati panjang, dada Mantingan berdesir. "Rombongan Lowo Ijo," desis Mantingan. Ia pernah melihat jenis pisau belati panjang semacam itu. Bahkan ia hampir saja terlubang dadanya oleh pisau semacam itu. Mau tidak mau Mantingan harus berpikir keras, memperhitungkan kekuatannya sendiri. Kekuatan perkemahan itu dibandingkan dengan 10 anggota gerombolan Lowo Ijo yang terkena sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Dalam cahaya lampu minyak jarak yang menusuk lewat pintu gardu pimpinan, Mantingan dapat melihat salah seorang dari mereka bertubuh kekar kuat. Pasang kumis yang tebal melintang di bawah hidungnya. Mantingan pernah melihat orang itu beberapa tahun yang lalu di Bucangan dan pernah bertempur bersama-sama dengan Maiso Jenar, Wirorogo, Paningron, dan Gajah Alit.
melawan orang-orang itu bersama rombongannya. Sekarang agaknya orang itu pula yang memimpin rombongannya mendatangi perkemahan anak-anak Banyu Biru. Orang itu tidak lain adalah Lowo Ijo itu sendiri. Sekali lagi dada Mantingan berdesir. Meskipun ia sendiri sama sekali tidak takut melawan Lowo Ijo, apalagi setelah ilmu geraknya yang lincah, Pacar Wutah, ditekuni semakin dalam. Namun ia merasa harus memperhitungkan orang-orang itu. Orang-orang lain dalam rombongan itu adalah seorang yang bertubuh gagah tegap. Ketika seleret sinar menyambar wajah orang itu, Mantingan seolah-olah hampir tidak percaya pada penglihatannya. Ia pernah melihat sendiri bagaimana orang yang bernama Watu Gunung itu terbunuh oleh Maiso Jinar. Sekarang tiba-tiba orang itu muncul lagi di hadapannya. Tetapi dalam keheranan itu tiba-tiba ia teringat pada masa kanak-kanaknya. Meskipun lamat-lamat ia teringat bahwa yang kemudian Watu Gunung mempunyai saudara kembar, Wadas Gunung. Orang itulah pasti saudara kembar itu. Sedang orang-orang yang lain Mantingan belum pernah melihatnya. Seorang yang tinggi kekurus-kurusan, seorang yang pendek bulat yang juga berkumis lebat, dan orang-orang lain yang gagah dan garang. Mereka itulah anak buah Lowo Ijo yang terpilih untuk mengikutinya menyerbu ke perkemahan anak-anak Banyu Biru. Mereka itulah Carang Lampit, Bagolan, Secoireng, Cemoro Aking, Tembini, dan sebagainya yang berada langsung di bawah pimpinan Lowo Ijo sendiri. Beberapa saat kemudian terdengarlah Lowo Ijo berkata perlahan-lahan namun jelas. Kata demi kata terdengar oleh Mantingan yang bertengger di atas cabang pohon tidak jauh dari gardu itu. Dengarlah baik-baik, agaknya sirep kita benar-benar dapat membius perkemahan ini. Tidak seorang pun yang masih terbangun, dan gardu ini pun telah kosong. Aku kira gardu ini adalah gardu pimpinan. Sekarang, untuk meyakinkan kita sendiri, lihatlah berkeliling, apakah masih ada seorang yang bangun. Kalau ada, aku beri wewenang kepada kalian untuk menyelesaikannya. Kemudian kalian harus berkumpul kembali di sini dan bersama-sama memasuki setiap perkemahan. Jangan sampai seorang pemimpin pun yang dapat membebaskan dirinya. Saat kemudian berpencarlah mereka ke segenap penjuru. Lowo Ijo dan Bagolanlah yang masih tetap berada di gardu pimpinan itu. Dalam pada itu Mantingan menjadi semakin gelisah. Tetapi menilik perintah Lowo Ijo, orang-orangnya masih belum akan bertindak. Mereka hanya diperbolehkan menyelesaikan para penjaga yang ternyata tidak tertidur karena pengaruh sirepnya. Ternyata Lowo Ijo tidak perlu menunggu terlalu lama. Beberapa saat kemudian anak buahnya telah berkumpul kembali dan memberikan laporan kepadanya. Orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu berkata, "Ki Lurah, tak seorang pun penjaga yang masih terbangun. Semuanya tertidur di tempat mereka bertugas." "Bagus. Dengan Lowo Ijo, lalu apalagi yang kalian lihat?" "Semua perkemahan telah sepi. Agaknya kita aman melakukan pekerjaan kita," sambung orang yang tinggi kekurus-kurusan yang bernama Carang Lampit. Lowo Ijo tertawa pendek. "Aku kira Maiso Jinar tidak akan kembali ke perkemahan ini. Lembu Suro bukan orang yang dapat diajaknya berunding. Alangkah bodohnya orang itu. Dengan keempat kawannya mereka mengantarkan nyawa. Seandainya ia berhasil melarikan diri, nasibnya akan kita tentukan di sini apabila ia kembali." Kata-kata itu diakhiri dengan bunyi tertawanya yang khusus, yang menggelegar memenuhi rimba mengerikan. Setelah suara tertawa itu mereda dan kemudian terhenti, Carang Lampit meneruskan laporannya. "Ki Lurah, menurut penelitian kami, di antara kemah-kemah yang ada, ternyata ada satu kemah yang mendapat penjagaan kuat.
Aku kira ada sesuatu yang penting di dalamnya. Atau barangkali di dalam pondok itulah berada gadis kecil yang dikatakan Jodipo siang tadi. Kalau begitu kewajibankulah untuk memasuki pondok itu, dengus orang bertubuh sedang tetapi berkaki pendek, terlalu pendek dibandingkan dengan keseluruhan tubuhnya. Orang itulah yang bernama Jodipo, yang siang tadi dapat dikalahkan oleh Endang Widuri. Mendengar Jodipo menyela kata-katanya, Carang Lampit tertawa. Aku ingin melihat kau sekali lagi berlari menghindarinya apabila perutmu dikenai kaki gadis kecil itu. Ia bukan gadis kecil, jawab Jodipo. Di desaku dahulu gadis-gadis bayanya telah dikawinkan oleh orang tuanya dan memang sudah sepantasnya lah kalau gadis itu segera kawin. Mempelai laki-lakinya telah siap menjemputnya malam ini. Tunjukkan kepada kami siapakah mempelai laki-laki itu, jawab Bagolan. Akulah orangnya, jawab Jodipo. Hampir serentak mereka tertawa. Terdengarlah salah seorang dari mereka yang bertubuh kekar kuat dan berwajah gelap berkata, kalau kau berselisih dengan istrimu, kelak kau harus lari kepada Ki Lurah untuk minta tolong melerainya. Jodipo diam saja. Memang ia kalah ketika berkelahi melawan gadis itu. Meskipun demikian kemudian ia membela diri. Aku sebenarnya tidak kalah, tetapi aku tidak mau menyakitinya. Karena itu aku biarkan ia sampai malam ini. Kembali kawan-kawannya tertawa sampai terdengar Loweju berkata, Carang Lampit, apakah sebabnya kau dapat mengatakan bahwa kemah itu adalah kemah yang kau anggap terpenting? Di luar kemah itu terdapat beberapa orang penjaga yang sudah tertidur. Sedang di kemah-kemah lain tidak ada penjaga-penjaga itu. Bahkan di gardu pimpinan ini pun tidak ada seorang pun penjaganya, jawab Carang Lampit. Loweju mengangguk-angguk, katanya kemudian, menurut laporan yang aku terima, Maeso Jenar pergi ke Banyu Biru bersama seorang yang belum dikenal, Wonomerto, Bantaran, dan Penjawi. Jadi pemimpin-pemimpin Banyu Biru yang tinggal di perkemahan ini adalah Jorodri Sanepo, Sanjoyo Jogokerti, kakak beradik, Sendang Papat dan Sendang Parapat, dan dua orang yang menurut pendengaranku bernama Mantingan dan Wirosobo. Ditambah dengan gadis kecil yang disebut-sebut oleh Jodipo bernama Widuri. Tetapi di samping itu masih ada lagi menurut Jodipo bibinya yang cantik dan bernama Wilis, dan Aryo Saloko sendiri. Benar Ki Lurah, sahut Jodipo. Gadis itu berkata demikian. Kemudian Loweju meneruskan, kalau demikian pekerjaan kita adalah membunuh segenap pimpinan Banyu Biru itu, kecuali menangkap hidup Wilis, Widuri, dan yang terpenting Aryo Saloko. Ketahuilah bahwa laskar Banyu Biru yang berada di perkemahan ini jauh lebih berbahaya daripada laskar Banyu Biru yang masih tetap berada di Banyu Biru. Dan laskar Pamingit, laskar yang berada di tempat ini, dengan penuh keyakinan berusaha untuk mempertahankan Banyu Biru. Mereka rela mati untuk keyakinannya itu. Sedangkan laskar yang lain terdiri orang-orang yang bekerja untuk hidup mereka dan kekayaan mereka tanpa memperhitungkan apa yang terjadi di tanah mereka. Dengan demikian maka apabila laskar Banyu Biru yang lain, apalagi laskar Pamingit, dengan demikian maka kalangan hitam akan merajai Banyu Biru dan Pamingit, mengaduk isinya dan menemukan keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten. Sekali lagi Loweju tertawa menggelegar memenuhi rimba itu. Ia menjadi bergembira sekali, seolah-olah Banyu Biru telah jatuh ke tangannya, dan demikian pula Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten. Mendengar semua kata-kata Loweju itu, tubuh Mantingan bergetaran. Berbagai perasaan berkecamuk dalam dadanya. Ia mula-mula heran juga mengapa Loweju mempunyai banyak sekali pengetahuan tentang perkemahan itu.
tentang nama-nama para pemimpin Laskar Banyu Biru, bahkan tentang dirinya dan Wirosobo, bahkan kemudian tentang Maiso Jenar dan kawan-kawannya. Tetapi kemudian ia dapat mengerti bahwa hal yang sedemikian itu sangat mungkin. Orang-orang Loejo dapat mendengar nama-nama itu dari orang-orang Banyu Biru yang acuh tak acuh pada keadaan kampung halamannya. Sedang tentang Maiso Jenar, Widuri sendirilah yang telah bercerita. Dan pada itu kembali terdengar suara Loejo. Nah, sekarang marilah kita mulai. Yang terpenting adalah para pemimpin itu. Sebab tanpa pimpinan, Laskar Banyu Biru akan kehilangan garis perjuangannya. Manakah menurut pertimbanganmu yang pertama-tama kita masuki, Carang Lampit? Perkemahan yang aku katakan tadi, Ki Lurah, jawab Carang Lampit. Bersamaan dengan bunyi jawaban itu, berdesirlah hati Mantingan. Dengan demikian, rombongan Loejo itu pertama-tama akan memasuki pondok Roro Wilis. Gerombolan itu pun segera bergerak lewat beberapa langkah dari batang pohon tempat Mantingan bersembunyi. Sekali lagi Mantingan menghitung urut-urutan itu. 10 ya 10. Tanpa disengaja, ia mengamati trisulanya. Seakan-akan bertanya kepada senjatanya itu, apakah yang harus dilakukan segera? Ia menjadi sedikit lega ketika diingatnya bahwa Wirosobo ada di dalam kemah itu. Sementara itu di dalam pondok kecil itu Wirosobo semakin lama menjadi semakin tidak sabar. Waktu hanya beberapa saat itu seolah-olah telah berjalan bermalam-malam. Ketika mereka mendengar suara Loejo tertawa menggelegar, Wirosobo tiba-tiba bangkit berdiri dan berjalan mundar-mandir beberapa kali. Tapi saat kemudian dia sudah terbanting duduk kembali. Demikian pula ketika untuk kedua kalinya Loejo tertawa gemuruh dengan gigi gemeretak. Wirosobo semakin marah. Kalau saat itu tidak sedang melindungi pondok kecil itu, baginya lebih baik meloncat keluar dan segera menyerang mereka. Tetapi ia tidak dapat meninggalkan pondok kecil itu. Widuri sudah tidak berbaring lagi. Ia duduk di belakang Roro Wilis sambil memeluk kedua lututnya. Ia menjadi jemu mendengar suara tertawa yang memuakkan itu. Wilis dan Aryo Saloka masih duduk di tempatnya semula tanpa berkisar. Mereka pun menjadi gelisah karena ketidaksabaran mereka. Ketika mereka mendengar derap kaki beberapa orang mendekati pondok itu, serentak mereka mengangkat kepala untuk mengetahui dari mana suara langkah itu datang. Dada mereka kemudian menjadi berdebar-debar, dan tanpa sengaja menggenggam senjata mereka semakin erat. Suara langkah itu segera berhenti beberapa depa dari perkemahan itu. Di luar terdengarlah suara, "Inikah pondok itu, Carang Lampit?" "Ya Ki Lurah," jawab yang lain. "Itulah mereka, para penjaga yang jatuh tertidur." Terdengarlah kemudian suara tertawa pendek. "Bagus, mungkin di dalam pondok inilah mereka tinggal. Sekarang masuklah dan tangkaplah mereka hidup-hidup. Barangkali mereka kita perlukan. Bukankah gadis yang bernama Roro Wilis itulah yang dahulu digilai oleh Joko Soko? Nah, barangkali gadis itu dapat kita pergunakan sebagai alat untuk menundukkan hati ular laut yang gila itu." Mendengar percakapan itu, hati Roro Wilis berdesir. Ia menyesal bahwa ular laut itu pernah melihat wajahnya, sehingga sampai sekarang masih saja persoalan itu terbawa-bawa. Meskipun ia sama sekali tidak suka, tidak perlu lagi takut dahulu, namun ia lebih ngeri merasakan kegilaan Joko Soko itu daripada harus bertempur melawannya. Tapi ia tidak sempat terlalu banyak mengenang pertemuannya yang tidak menyenangkan dengan Joko Soko itu, karena di luar kembali terdengar suara, "Carang Lampit, bawalah Bagolan, Tembini, dan beberapa orang lagi. Ingat, tangkap mereka hidup-hidup dan ikat mereka itu, kecuali kalau Aryo Saloka melawan, ia dapat mengatasi pengaruh sirepku. Kalau ia ada di dalam pondok itu pula." "Baik Ki Lurah," jawab suara yang lain.
Bersamaan dengan itu, bersiaplah semua orang yang berada di dalam pondok itu untuk menghadapi segala kemungkinan. Menilik langkah mereka dan suara-suara yang bergumam, mereka pasti terdiri beberapa orang yang lebih banyak dari jumlah mereka yang ada di dalam. Tapi sebelum mereka membuka pintu, tiba-tiba terdengarlah suara tertawa agak jauh dari pondok itu. Suara tertawa itu tidak begitu keras dan sama sekali tidak mengerikan. Orang-orang yang berada di dalam pondok itu terkejut, apalagi yang berada di luarnya. Dengan suara lantang, terdengarlah salah seorang di luar pondok itu berkata, "Hei Carang Lampit, siapa itu?" "Entahlah Ki Lurah," jawab yang lain. "Gila," dengus suara yang pertama yang ternyata adalah suara Lowoiju sendiri. "Masih ada orang yang dapat membebaskan diri dari pengaruh sirupku ini." Kemudian terdengarlah suara di kejauhan, "Lowoiju, sebagai penghuni perkemahan ini aku mengucapkan selamat datang." "Siapakah kau?" teriak Lowoiju. "Bagi mereka yang sudi menyebut namaku, akulah yang bernama Mantingan," jawab suara itu. Jadi kaulah yang terkenal dengan nama Dalang Mantingan yang sakti." "Tak ada orang yang menambah dengan kata sakti itu, Lowoiju," jawab Mantingan. "Tetapi sebenarnya lah bahwa aku seorang dalang." "Bagus," jawab Lowoiju. "Bahwa kau dapat membebaskan dirimu dari pengaruh sirupku itu sudah merupakan pertanda bahwa kau memiliki kesaktian yang cukup. Tetapi kau terlalu berani menampakkan dirimu di hadapanku dan kawan-kawanku. Apakah kau sudah bosan hidup?" "Belum, Lowoiju," jawab Mantingan selanjutnya. "Aku sama sekali masih belum bosan hidup." "Mengapa engkau mengganggu kami?" bentak Lowoiju. "Aku sama sekali tidak mengganggu kau. Bukankah aku sekedar mengucapkan selamat datang?" sahut Mantingan. "Diam!" teriak Lowoiju marah. "Kemarilah dan katakan cara apa yang kau senangi untuk membunuh orang yang telah menghina aku." "Aku tidak akan membunuh orang itu," jawab Mantingan. "Pengecut!" teriak Lowoiju semakin keras. "Kalau begitu pilihlah cara yang kau katakan bahwa aku senang untuk membunuhmu." Kembali terdengar suara Mantingan tertawa segar dan renyah. Katanya kemudian, "Sudah aku katakan bahwa aku masih senang menunggu terbitnya matahari esok pagi. Apakah keperluanmu datang kemari tanpa memberitahukan lebih dulu?" "Setan," umpat Lowoiju. "Kalau begitu, aku akan memaksamu menyeret kemari dan membunuhmu dengan cara yang aku senangi." "Jangan marah, Lowoiju. Tak ada orang yang akan mengucapkan terima kasih kepadamu apabila demikian itu caramu memperkenalkan diri," jawab Mantingan. Lowoiju rupanya sudah tidak sabar lagi. Dengan marahnya ia berteriak kepada Wadas Gunung, "Wadas Gunung, tangkap orang itu, bawa dia kemari. Aku ingin mengetahui betapa keras tulang kepalanya." Mendengar perintah itu, dada Wirosobo berdentang keras. Ia tidak dapat membiarkan Mantingan bertempur sendiri. Tetapi rupanya Jorodri sudah tidak sabar lagi menunggu saja sambil tiduran. Maka kemudian terdengar juga suaranya, "Ki Dalang Mantingan, bolehkah aku turut dalam permainan ini?" Jorodri tidak menunggu jawaban Mantingan. Demikian ia selesai berkata demikian, ia meloncat ke pintu. Mendengar suara orang lagi yang ternyata dapat membebaskan diri dari pengaruh sirupnya, Lowoiju semakin terkejut. Wadas Gunung yang sudah melangkahkan kakinya ke arah Mantingan jadi tersentak. Dengan garangnya ia berkata, "Carang Lampit, ternyata masih ada orang-orang yang terbebas dari pengaruh sirup ini." Carang Lampit tidak menjawab, tetapi terdengar giginya gemeretak karena marah. Bahkan kemudian ia meloncat maju dan seterusnya ia berlari ke arah Mantingan dengan senjatanya di tangan, yaitu carang ori di tangan kanan dan sebuah pisau beladi panjang di tangan kiri. Tapi sebelum ia mencapai Dalang Mantingan yang berdiri di bawah pohon di mana ia mula-mula manjatnya, Jorodri telah berlari pula mencegatnya.
Jarang Lampit menjadi semakin marah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung ia menyerang Jolodri dengan senjatanya. Ternyata Jolodri pun cukup tangkas menghadapinya. Segera ia melompat ke samping dan kemudian berputarlah canggah bermata dua di tangannya, untuk kemudian dengan garangnya menyerang Jarang Lampit. Jarang Lampit menggeram dengan penuh kemarahan. Matanya yang bengis menjadi semakin buas. Tandangnya pun menjadi semakin buas pula. Kedua senjatanya menyambar-nyambar mengerikan.